Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu gua, coy. Ini jam GMT yang kedua yang gue buat nih. Makin sini makin semangat gue bikin ngerakit jam ini, bro. Asli, makin semangat, makin demen aja, bro. Ini kita cek nih tabrakan dah jarumnya tuh. Ini kan jarum GMT-nya udah gue pasang, sama jarum jamnya udah gue pasang tadi tuh. Yang rekaman jarum GMT-nya hilang, bro, kapus lah intinya. Ini menitnya udah kepasang. Sekarang jarum detik yang gue pasang, bro. Awalnya dulu awal pasang jarum detik ini susah banget, anjay. Tapi makin sering gue nge-build gini ya, lama-lama ya gampang aja jadinya. Nikmatin dulu hasil rakitan jam sendiri, bro. Lu lihat, ini momen kayak gini nih momen paling gue suka nih. Ngeliatin jam muter gitu. Setelah dipasang semua nih, cek dulu putar-putar ada yang nyangkut nggak. Putar lagi nih, kita isi dayanya. Baru cek ada yang nyangkut nggak. Nih gue bersihin, cucut dari debu, cucut gitu kan. Pakai itu tuh, apa sih namanya itulah. Kalau udah, nah ini baru gue kerjain case-nya sekarang. Gue lepas itunya, apa sih namanya itulah. Ini case-nya kualitas standar sih, nggak bagus-bagus amat ya, lumayan lah. Ini kita lepas sealnya, bro, buat dikasih pelumas tuh. Nah itu pelumasnya tuh, grease lah istilahnya. Fungsinya sih banyak sih. Fungsinya itu simple kayaknya ya, tapi vital, men. Jadi kudu digituin tuh, dikasih pelumasnya lah. And then, nah ini habis itu dipasangin, dimasukin ke case-nya tuh. Nah ini begini aja udah cakep banget, cuy. Nggak tahu ya, gue semenjak pertama kali nge-build atau ngerakit jam itu, dari rakitan pertama tuh sampai detik ini gue makin lama makin suka aja. Ada seninya gitu loh, nge-build jam yang lu mau, seperti yang lu mau tuh. Ada seninya. Nah ini kita cocokin dulu ya kan, cocokin, masukin tadi itu udah semua kerakit, baru masukin ke case ini, dimasukin ke dalam lo, biar lu lihat pinggirannya itu nggak kau tahu kelihatan apa enggak ya, pokoknya di antara dial sama case-nya itu pokoknya kelihatan aja. Ini apa sih namanya ini, yang itu tuh, lupa gua. Dicek dulu, cek, oke, ngunci dia bisa. Nah itu kan posisi miring tuh, lu harus dorong tuh, ada plastik tuh, lu dorong ke kiri dikit biar posisinya jarumnya itu, bukan jarum siapa sih yang dia crownnya itu biar lurus rata. Itu kan masih miring dikit, coba lu perhatiin. Makanya gue dorong ke geser ke kiri dikit, set. Nah udah mulai rata lagi, dikit lagi, set. Nah kira rata, itu baru pas lah intinya. Lihat lagi, terus gue perhatiin bener-bener udah rata belum. Udah ternyata. Ya udah nih, ini sekalian gue ukur nih. Gue ukur kan abis ini mau gue potong nih itunya, apa sih namanya, lupa gue. Anggaplah pen di dalam crown tuh. Gue cek lagi, udah perfect belum? Menurut gue sih udah. Cek lagi, ya udah deh, udah perfect menurut gue. Gue cabut nih buat gue potong. Nah sembari gue motong, coba lu perhatiin, ini momen paling gue suka nih. Direkam, direcord, abis itu dicepetin dikit, jadi kayak keren banget lah. Ini momen gue suka nih. Abis itu ini kan udah gue potong tuh pennya itu yang itulah, anggaplah pen lah, udah gue potong nih. Udah gue ukur dulu sebelumnya, abis itu gue potong. Nah, cek gue cek dulu berfungsi dengan sempurna nggak. Nah ini buat minden jamnya bisa. Ini cek lagi, tarik dikit, jarum GMT-nya bisa tidak, cek. Ini gue cari selanya. Nah akhirnya bisa. Jam GMT otomatis, tapi dia jarum jam gini ada 4, bro. Tuh jarumnya ada 4 tuh, bukan 3 loh ya, biasanya 3 kan, ini 4, bro. Menurut gue udah perfect. Nah gue lepas lagi nih,
Buat apa? Dilepas buat nanti dilem, pakai lem khusus buat jam, dia kayak rubber gitu lah. Cabut nih. Akhirnya ya tutup dulu lah biar nggak masuk debu ya kan. Nah ini nih, ini lemnya, lem khusus lah, itu rubber. Jadi ini antisipasi supaya dia itu nggak gampang terlepas. Itu kan kalau kita cabut crownnya itu kan diputar ke kanan ke kiri. Nah kalau nggak pakai ini diputar ke kiri, nanti lepas ini crownnya dari situ. Makanya kita harus lemnya nggak usah terlalu banyak bro, dikit aja udah cukup kok. Kalau lu habis pasang kayak gini nih ya biarin lah setengah jam 2 jam. Nah pastikan lu erat, bersihkan tuh sisa lemnya tuh biar nggak kering di luar. Itu dia bro, fungsinya cuman supaya crownnya ini nggak lepas dari pennya itu sih sebenarnya fungsi utama. Dan suatu saat kalau mau dilepas tuh bisa dipakai heat gun aja sih, heat gun, ntar dia kan rada-rada mencair. Nah ini wajib lu bersihin sebelum ditutup. Pakai case belakang lu bersihin dulu tuh, lu bersihin. Udah lu bersihin, nah ini pasang ininya. Ini nggak tahu gue fungsinya apa ya, ini pasti ada lah fungsinya tapi gue nggak tahu lah. Kita ambil nih sealnya yang udah dilumurin gemuk lah, itulah itu biar dia tahan lama, nggak masuk air dan nggak getas bro. Karet kalau lama-lama kan dia getas ya, maksudnya gampang putus ya. Getas lu tau lah, getas, makanya dilumurin pakai itu. Fungsinya supaya nggak mudah masuk air sama biar dia awet tuh karetnya. Nah ini udah gue potong tuh, sebenarnya udah gue potong nih pennya tadi. Tes tuh, cucuk dulu ya kan, tes gue tutup case nya, tutup udah bersih lah itu intinya bro, udah gue bersihin lah. Habis itu gue ini biar rapet lah. Sebenarnya ada sih alatnya, gue nggak punya sih, jadi pakai ini aja dulu lah buat sementara sih, nanti nextnya kelentein. Idih, itu bagian paling asik juga sih tuh, buka plastik gitu. Gue tes ini, kita isi dayanya bro ya, biar dia muter. Kan nggak pakai baterai tapi diputar-putar gitu tuh, itu dia ngisi dayanya men. Sama terus gue isi daya, dirapetin. Nah ini momen paling gue suka nih. Belum ada tali dan lain-lain, cuman gue suka aja perhatiin kayak gini. Sekarang kita mau ini pasang strapnya kan. Ini rubber strap ini sebenarnya punyanya Omega men. Cuman gue tes di sini, taunya bisa. Ya udah gue pakai aja di sini men. Kebetulan dialnya warna putih kan. Ini putih kayaknya cocok aja sih. Ini sebenarnya kebalik gue nih pasang ininya, talinya. Kocak aja gitu balik. Nah ini finishnya bro, asik ya. Buka dikit, Idi, jarum detiknya warna kuning bro. Satu-satunya warna kuning di jam ini ya, ini detiknya doang. Keren ya, asli keren banget men. Ini keren cuy kalau sudah di tangan. Mantap. Lumnya juga terang banget